Garis bawah rotasi kebaikan. Saudaraku, dikisahkan ada seorang gadis kecil yang sedang berdiri menjual tisu di dekat lampu merah. Ia melihat seorang ibu di dalam mobil yang sedang menangis karena ada masalah dengan suaminya. Karena iba, maka si gadis kecil itu pun berlari menghampiri si ibu memberikan tisu untuk mengusap air matanya. Karena takjub dengan perhatian dan kebaikan sang gadis kecil itu, maka si ibu menghentikan tangisannya dan setelah itu ia dapat tersenyum bahagia kembali. Sebagai rasa syukurnya, maka di tengah perjalanan sang ibu mengirim pesan kepada suaminya. Baiklah, aku telah memaafkanmu atas apa yang telah terjadi. Setelah menerima pesan dari sang istri, sang suami pun merasa bahagia yang kala itu ia sedang makan sendirian di rumah makan. Karena bahagia atas maaf yang diberikan sang istri, maka sang suami memberikan tips uang Rp100.000 kepada salah satu karyawan di rumah makan tersebut sebagai rasa syukurnya. Sang karyawan pun begitu senang telah mendapat uang 100.000 itu. Lalu sebagai rasa syukurnya, ketika sepulang kerja ia menyedekahkan Rp50.000 kepada seorang nenek tua di jalan. Sang nenek pun bahagia sekali telah mendapat uang Rp50.000 itu. Ia merasa bersyukur hari ini mendapat rezeki. Lantas ia segera menuju ke pasar untuk membeli daging. Setelah membeli daging sang nenek segera pulang untuk memasak daging tersebut guna dihadiahkan kepada cucu kesayangannya. Sang cucu pun bahagia karena hari ini ia dapat makan dengan daging kesukaannya. Tahukah siapa sang cucu yang bahagia mendapatkan hadiah masakan daging dari neneknya itu? Ternyata dia adalah si gadis kecil penjual tisu di lampu merah tadi. Saudaraku, kebaikan yang terperagakan akan berotasi, layaknya mata rantai. Ia akan kembali kepada ia yang telah mempersembahkan kebaikan itu. Barang siapa yang berbuat baik niscaya mendapatkan balasan berupa kebaikan-kebaikan. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha adil. Semua ketetapannya berlandaskan pada keadilannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Quran Surat Al-Fusilat 34. Saudaraku, Allah Azza wa berfirman, maka barang siapa yang beramal kebaikan seberat garis bawah zarah garis bawah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat garis bawah zarah garis bawah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah 7-8. Ini adalah balasan bagi yang berbuat baik dan jelek. Walaupun yang dilakukan adalah sebesar garis bawah zarah garis bawah, maka itu akan dibalas. Maka lebih pantas lagi jika ada yang beramal lebih dari itu dan akan dibalas. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Quran Surat Al-Kahfi 49. Kata Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, ayat ini memotivasi untuk senantiasa beramal baik walaupun sedikit. Begitu pula menunjukkan ancaman bagi yang beramal jelek walaupun itu kecil. Allah Azza wa Jalla berfirman, timbangan pada hari itu ialah kebenaran keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf 8-9. Yakni timbangan untuk menimbang amalan seorang hamba pada hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi. Allah Azza wa Jalla akan meletakkan timbangan pada hari pembalasan dan tidak ada seorang pun yang akan dirugikan. Karena itu barang siapa yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa sekecil dari kebaikan maka ia pun akan melihat balasannya. Sebagaimana yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa sekecil dari keburukan, maka ia pun akan melihat balasannya. Di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menyebutkan garis bawah al-mizan garis bawah yang berarti timbangan. Secara bahasa garis bawah mizan garis bawah adalah alat untuk mengukur. Dan yang dimaksudkan garis bawah mizan garis bawah di sini yaitu garis bawah mizan garis bawah yang memiliki dua daun timbangan yang nyata dipasang untuk menimbang amal para hamba setelah dihisab.
penetapan amal dan penyodoran kepada anak Adam. Di sini terlihat kemaha-adilannya Allah Azza wa Jalla dan tidak ada seseorang pun yang terzalimi. Dia mendatangkan semua amalan manusia sekalipun seberat satu garis bawah zarah. Garis bawah untuk menunjukkan beratnya balasan setimpal dengannya. Allah Azza wa Jalla menggunakan timbangan karena ini adalah alat ukur yang paling akurat. Di antara prinsip akidah Muslim adalah beriman terhadap hari pembalasan. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan kalimat garis bawah Yaumuddin garis bawah yang artinya hari pembalasan. Dinamai dengannya karena hari itu ditampakkan semua apa yang dilakukan oleh para hamba, menjelaskan. Garis bawah Yaumuddin garis bawah artinya hari di mana Allah Azza wa Jalla memberi balasan seluruh hambanya berdasarkan amal perbuatan mereka. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, pada hari itu tak ada seorang pun dari hambanya yang memiliki kekuasaan bersama Allah Azza wa Jalla, seperti kerajaan atau kekuasaan yang dimiliki umat manusia di dunia ini. Garis bawah Yaumuddin garis bawah sendiri artinya hari kiamat. Pada hari itu Allah Azza akan memberi balasan terhadap hambanya atas perbuatan mereka, baik dan buruk, kecuali yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada intinya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman 60. Karena itu, kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla bukan pada banyaknya harta, atau tingginya kedudukan. Bukan pula dilihat pada nasab garis keturunan serta kekerabatan. Akan tetapi tergantung pada banyaknya nilai-nilai kebermanfaatan dan kebaikan bagi sesama. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berbuat baik sehingga diberikan rotasi kebaikan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.